Perkenalkan, nama saya Sekar Yudamayanti dengan NIM 205211239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis yaitu dress list dengan tema fashion atau bisnis fashion. Oke, yang pertama akan ada tentang analisis ringkasan eksekutif dari dress list. Dress list sendiri akan didirikan pada tahun 2023 dengan bidang usaha adalah usaha fashion, muslim, dan hijab. Dan jenis produknya ada hijab, pakaian muslim, kemeja, dan juga dress pakaian muslim. Terus selanjutnya, prospek pengembangan usahanya adalah memiliki tempat usaha sendiri dan membuka cabang. Dan selanjutnya ada strategi keuangan, yaitu dengan menambahkan modal. Dan target nilai penjualannya itu per bulan 10 juta dengan kebutuhan dana untuk per bulannya atau modal untuk per bulannya itu adalah 6.500.000. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai latar belakang dari dress list, usaha dress list. Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia berpengaruh pada tingkatnya kebutuhan masyarakat akan produk fashion. Nah, menurut di Dirjen Industri Kecil Menengah atau IKM, Kementerian Perindustrian, terdapat 20 juta penduduk Indonesia yang menggunakan hijab. Maka dari itu saya ingin mendirikan suatu usaha atau membuka suatu usaha yang bergerak di bidang fashion hijab karena dilihat dari peluangnya sangat besar. Dan di dalam Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI ini memperkirakan bahwa busana muslim di Indonesia itu akan menembus pasar ASEAN pada tahun 2020 dan menembus pasar dunia pada tahun 2025. Visi dari dress list sendiri yaitu satu, menjadikan pakaian muslim dan hijab sebagai tren berpakaian yang sopan dan bernilai bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai kiblat fashion hijab muslim. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu mencoba masuk ke dunia bisnis hijab yang saat ini menjanjikan. Selanjutnya, misi dari dress list yaitu yang pertama akan memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan atau konsumen. Yang kedua adalah memproduksi baju dengan kualitas terbaik dan mengembangkan desain-desain dan model pakaian muslimah yang trendy tanpa menghilangkan konsep etika atau etika islami dalam berpakaian dan mengajak konsumen untuk berpakaian syar'i. Yang ketiga, membantu meningkatkan ekonomi kualitas hidup masyarakat melalui industri fashion dari dress list. Dan yang terakhir yaitu selalu meningkatkan kinerja dan kualitas produk yang akan diproduksi di dress list. Selanjutnya tujuannya, yang pertama adalah tujuan dari pendirian usaha dress list. Yang pertama, memenuhi kebutuhan akan produk busana muslim. Yang kedua, mendapatkan keuntungan terutama di dalam penjualan produknya. Terus yang ketiga adalah membuat produk yang dapat menjadi gaya penampilan sopan dan modis. Terus yang terakhir yaitu menjadi perusahaan pakaian muslim dan hijab yang dapat dikenal di seluruh wilayah Indonesia. Dan selanjutnya di situasi pasarnya, di pasar fashion busana muslim itu belum banyak yang bisa request mengenai model pakaian yang akan dibelinya. Nah, di sini di dress list ini bisa request semisal mau model ini, itu tinggal menunjukkan fotonya dan pihak dress list atau tim dress list akan memproduksi model tersebut sesuai dengan gambar yang diberikan oleh konsumen. Itu yang menjadi keunggulan di situasi pasar produk dress list. Terus yang kedua itu di analisis industri. Kalau dilihat dari pemasoknya, itu dress list bekerja sama dengan pemasok kain atau alat-alat jahit lainnya di daerah Sukoharjo, daerah yang sama dengan dimana produk dress list itu diproduksi, sehingga akan mempermudah proses distribusi bahan-bahannya. Terus yang kedua dari segi daya tawar menawar. Nah, di dress list ini
konsumen itu bisa menawar harganya atau bisa menyesuaikan produk yang akan dibuatnya itu sesuai dengan budgetnya masing-masing. Terus yang ketiga itu dilihat dari pesaing itu, karena persaingan makin tinggi, maka Dresslist akan terus berinovasi dan menjalankan bisnis supaya tetap berjalan dan diminati oleh banyak konsumen. Terus di masa akan mendatang itu tentunya akan banyak ancaman produk distribusi atau tiruan. Nah, maka Dresslist akan mempertahankan keunikan dan ciri khasnya yang nantinya itu diharapkan akan melekat di benak konsumen Dresslist, dan Dresslist juga akan mengikuti tren agar tetap eksis di dunia atau di pasar fashion. Selanjutnya itu mengenai analisis pesaing. Jadi di sini akan ditampilkan analisis pesaing, yaitu ada 3, ada Musbui, Intanaka, dan Hijab. Nah, yang pertama Musbu ini produknya sama dengan Intanaka dan Hijab, tapi di sini ada keunggulan dan kelemahan yang berbeda antara masing-masing pesaing. Nah, di sini Dresslist sudah menganalisis pesaing-pesaingnya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT-nya yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu Dresslist akan memproduksi sendiri sesuai dengan keinginan konsumen. Terus yang kedua menggunakan kain yang nyaman untuk dipakai. Terus yang ketiga menyediakan berbagai pilihan. Terus pemesanan dapat dilakukan secara offline atau online. Terus produknya sesuai dengan tren atau up to date. Nah, di sini ada selain kekuatan juga ada kelemahan. Nah, kelemahan Dresslist sendiri karena di sini ada sistem PO, jadi mungkin ada banyak konsumen yang kayak enggan untuk memesan karena cenderung lama. Di sini Dresslist produksi sendiri, jadi agak lama untuk sistem PO-nya. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai strategi yang terdapat dalam SWOT, analisis SWOT, yaitu dapat ditampilkan di tabel berikut. Nah, di sini ditampilkan ada strategi yang bisa dilakukan terkait dengan kekuatan peluang, terus kekuatan dan ancaman, kelemahan dan peluang, atau strategi kelemahan dan ancaman. Nah, yang strategi SO itu yang salah satu adalah mengembangkan bisnis dengan konsep yang lebih matang. Terus strategi ST tidak mengambil keputusan gegabah untuk mengejar profit sesaat. Yang strategi WO itu memaksimalkan peluang yang ada, dan strategi WT adalah mendorong SDM untuk inovatif dan kreatif. Nah, di sini ada bisnis model kanvas, ada itu reseller, di key partner, ada key activities yaitu pembelian bahan, produksi produk atau promosi. Terus key research ada penjahit dan admin dari sosial medianya, karena di sini Dresslist dijual seluruhnya itu online. Ada yang offline tapi fokusnya ke online. Terus ada value, itu unik, ketanya nyaman, dan ada customer relationship, yaitu ada COD, sosial media, testimoni, dan ada channelnya, ada Facebook, Instagram, TikTok, e-commerce, dan customer segment atau target konsumennya itu adalah muslim dan muslimah atau yang beragama muslim. Terus ada cost struktur, itu ada pembelian bahan, produksi gaji dan promosi, dan revenue struktur itu ada transaksi penjualan dan keuntungan penjualan. Selanjutnya ada di bagian pemasaran, itu ada strategi bersaing dengan strategi segmentasi menetapkan segmen pasarnya tadi akan diterapkan kepada muslim dan muslimah. Nah, terus pasar sasarannya yaitu yang berusia dari 2 tahun sampai 50 tahun, dan posisi pasarnya untuk kelas menengah ke atas.
Dan strategi bauran pemasarannya itu ada 4P, yaitu yang pertama ada strategi produk. Strategi produk, ya di sini ada produk yang ditawarkan itu stylish, nyaman saat dipakai, rapi, packagingnya rapi dan jahitannya juga rapi. Nah, di sini ditampilkan produk dress list contohnya. Sini juga ada contoh produk dress list. Pemasaran tadi yang pertama produk, yang kedua adalah harga. Harga di sini dress list mematok harga yang relatif terjangkau, yaitu kisaran harga 100.000 sampai ke 350.000. Terus strategi promosinya itu karena tadi fokusnya ke online, jadi strategi promosinya dilakukan secara online dengan melalui media sosial. Menggunakan dress list online, jadi lokasinya adalah toko online di e-commerce. Terus strategi lokasinya dan lokasi atau gudang penyimpanannya itu ada di Sukoharjo. Selanjutnya ada analisis produksi, itu ada di sini. Ada yang pertama itu adalah cutting kain sesuai pola dan model, yang kedua proses jahit oleh penjahit rumahan, dan selanjutnya QC dan packing hasil yang akan dilakukan oleh pihak dress list. Dan ada di sini ada kapasitas produksinya. Oke, ada kapasitas produksi rata-rata 30 gamis itu untuk rata-rata produksi per hari, 18 kemeja, dan rata-rata 60 sampai 100 hijab atau khimar yang bisa diproduksi dalam satu hari. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini direncanakan ada 6 orang yang akan ditempatkan kepada tim dress list. Yang pertama itu di sini ada strukturnya, ada owner atau direkturnya, departemen keuangan, departemen pembelian, terus departemen penyedia, departemen pemasaran di dalam satu garis lurus, dan membawahi karyawan-karyawannya atau karyawan dress list di sini adalah penjahit rumahan. Selanjutnya ada analisis keuangan. Nah, di sini di analisis keuangan itu ada investasi awalnya itu 7.500.000 untuk sekali produksi, dengan total produksi adalah 97 pieces. Nah, di sini ada investasi awal, pembelian bahan pertama kali, perlengkapan, upah penjahit, dan dengan jumlah total 7.454.000. Di sini ada rincian pembelian bahan bakunya. Di sini total rincian pembelian bahan bakunya itu 5.390.000, dan jika diproduksi atau dijual itu ada 10.245.000. Dan di sini ada rincian pengeluarannya. Di sini rincian pengeluaran. Di situ jumlah di sini membeli peralatan gunting, pendedel, dan setrika uap dengan jumlah 424.000. Terus jumlah di perlengkapan jahitnya itu ada 560, jika di total ada 984. Kaca laba ruginya. Nah, di sini pendapatannya 10.245. Terus ada pengeluarannya 7.454 tadi yang udah dihitung di awal, dan selisih kasnya itu ada 2.791, dengan saldo kas awal lagi yang akan digunakan lagi itu 7.500, sehingga saldo akhirnya itu ada 10.291. Nah, di sini pendapatannya itu diperkirakan 10.245.000 rupiah. Di sini ada pengeluarannya tadi 7.454. Selanjutnya ada juga ini laba bersih setelah pajaknya, setelah dikurangi pajak 0,5%, itu ada 2.777.45 rupiah. Jadi di sini sudah kelihatan kalau usaha dress list itu memiliki keuntungan sebesar ini, 2.777.45 rupiah itu setiap bulannya. Setiap produksi 97. PP-nya itu 4 bulan, dengan perhitungan 10.291 dibagi dengan 33.324.540 dikali 12 atau dibagi 12 sama dengan 3,7, yaitu jadi usaha dress list ini dinilai layak karena jangka waktu pengembalian modalnya itu adalah 4 bulan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan produk dress list. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.